Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat juga tim Praise and Worship yang melayani kita hari ini dan semua departemen yang melayani. Saya percaya semua pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Cara terbaik untuk merawat setiap yang kita sudah tabur adalah dengan merawat kesehatan kita. Jangan hanya sibuk menabur, mengerjakan yang Tuhan perintahkan, bahkan bekerja keras, tetapi kita juga harus mau merawat kesehatan kita. Apa artinya kita menerima berkat yang besar, tuaian yang ajaib, namun kita sakit-sakitan. Saya masih ingat saya pernah diajak makan dengan seseorang yang sangat diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan dia termasuk salah satu crazy rich di Indonesia. Tetapi begitu makan saya kaget. Karena ini enggak boleh, itu enggak boleh. Jadi cuman dia makan kentang rebus sedikit saja. Sayur sedikit dan daging sedikit saja. Sementara saya bisa makan semua dengan lahap. Menurut saya lebih bahagia daripada orang tersebut. Hari ini kalau saudara masih bisa makan semuanya dengan baik, saudara adalah orang yang sehat dan orang yang bahagia. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, di ibadah yang kedua ini saya akan sampaikan sebuah tema khotbah. Aku tidak mau sakit lagi. Ayo ucapkan dengan iman 2, 3. Cuman yang di depan, yang di belakang cuman gini. Ayo ucapkan dengan iman 2, 3. Saudara, sakit itu enggak enak. Sakit itu menderita. Nah, mari kita ikrarkan iman percaya kita. Apapun penyakit yang sedang kita alami, apapun sudah kondisi hidupmu, katakan aku tidak mau sakit lagi. Katakan amin. Mengapa? Sebab inilah janji Tuhan buat kita. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. He forgives all my sins. Dia Tuhan yang mengampuni semua dosaku. He heals me. Dia yang menyembuhkan aku. Mari ucapkan dengan iman dalam bahasa Indonesia ayat ini supaya menjadi bagian saudara dan saya. Semua baca 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitku. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Semua orang mau sehat. Semua orang mau sembuh dari penyakit yang dideritanya. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan mau menyembuhkan segala penyakit kita. Bukan hanya sebagian, tapi segala penyakit kita. Ucapkan bersama saya, segala penyakit saya disembuhkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, Tuhan berjanji mau menyembuhkan segala penyakit kita. Dan imani, percayai. Sekalipun mungkin dokter berkata, sudah parah. Mungkin orang berkata, nggak ada jalan keluar. Tetap dia Tuhan sang penyembuh. Jehovah Rafa. Saya memberkati setiap saudara hari ini. Engkau akan disembuhkan dari segala penyakit kita. Saudara, bukan hanya penyakit tubuh, tapi penyakit di jiwa, maupun juga penyakit di ekonomi, di dompet kita, di roh kita. Semua disembuhkan. Yang percaya, katakan amin. Nah pertanyaannya, mengapa orang bisa sakit? Ingat, Alkitab menjelaskan, penyakit bukan dari Tuhan. Tetapi dari kesalahan manusia itu sendiri. Ingat bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan di Taman Eden. Tapi justru karena kesalahan manusia sendiri, maka manusia mengalami sakit kutuk, bahkan kesusahan. Ada hukum sebab akibat yang membuat manusia jadi sakit.
Dan saudara sekalian, dalam dunia kedokteran diteliti. Kira-kira kenapa akhir-akhir ini ada banyak orang kena sakit jantung, kena kanker, dan sebagainya. Ternyata semua itu ada sebab akibatnya. Salah satunya kalau kita ternyata seringkali makan yang panas dari gelas atau dari mangkok atau piring plastik. Ternyata diteliti bahwa plastik itu ketika kena yang panas akan punya sebuah gejolak kimia dan itu bisa membawa orang kena sakit kanker. Nah, jadi saudaraku, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah tuduh Tuhan yang membuat kita sakit. Karena ayat ini berkata, Dia Tuhan yang mau menyembuhkan segala penyakit kita. Ucapkan bersama saya, Tuhan mau menyembuhkan saya. 2, 3. Nah, percayalah, Dia Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita sehat. Satu ayat lagi, Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tuhan berjanji apa? Sesungguhnya aku Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ucapkan bersama saya, kesehatan dan kesembuhan. Siapa mau sehat dan sembuh? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya mau sehat dan sembuh. Dan aku Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, kalau Anda ragu akan janji Tuhan ini, maka engkau nggak akan ngalami. Tapi percayalah bahwa Tuhan mau mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Sehingga saudara, janji Tuhan digenapi. Kita bukan cuma panjang umur, tapi panjang umur, tapi tetap sehat walafiat. Katakan amin. Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita sejahtera dan hidup dalam keamanan. Bahkan Yeremia sendiri mengimani dan mengucapkan. Lihat Yeremia 17 ayat 14. Sebagai doa kita bersama, deklarasi iman kita bersama. Mari ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Terus, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Lord, heal me and I will truly be healed. Dan Tuhan sembuhkan aku dan aku benar-benar sembuh. Save me and I will truly be saved. Selamatkan aku dan aku benar-benar selamat. Percayalah, segala kutuk dan penyakit sudah ditebus Yesus di kayu salib. Sehingga kita yang sakit disembuhkan dan hidup dalam berkat Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sampai hari ini, janji Tuhan ya dan amin. Nah, kembali bagaimana kita bisa alami kesembuhan. Aku nggak mau sakit lagi. Balik dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dikatakan Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat ini menjelaskan, bukan langsung Tuhan menyembuhkan, tapi lebih dulu harus ada pengampunan dari Tuhan. Dari segala kesalahan kita. Dan setelah ada pengampunan dari Tuhan atas kesalahan kita, akibatnya kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ayat ini menjelaskan kesembuhan terjadi setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dan pengampunan dari Tuhan itu terjadi saat kita mau mengakui, saat kita mau bertobat, saat kita mau meninggalkan dan memperbaiki kesalahan kita. Alkitab menjelaskan kesalahan yang diakui, kesalahan yang kita perbaiki akan menghasilkan kesembuhan, akan menghasilkan pemulihan. Seburuk apapun hari ini yang kau hadapi, asal kita mau mengaku jujur di hadapan Tuhan, kita mau bertobat, kita mau perbaiki, maka percayalah Dia akan menyembuhkan segala penyakitku. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudaraku, ternyata kita perlu pengampunan Tuhan.
Siapa mau diampuni Tuhan? Kata bersama saya perlu pengampunan Tuhan. Saudara, saya ibaratkan, kalau kita pakai baju, dari awal sudah salah lubang kancing. Dari awal lubang yang pertama keliru ke lubang yang kedua. Anda kalau mau teruskan, maka akan salah lubang. Apa yang kita harus lakukan? Buka semua, bongkar semua satu persatu. Dan mulailah dengan benar. Nah, hidup kita juga sama. Di antara saudara mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Di antara saudara mungkin ada yang sedang mengalami masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, apapun juga. Mari kita belajar, kita perlu pengampunan Tuhan. Dan kalau kita sudah diampuni Tuhan, percaya kesembuhan pasti datang dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, apa yang kita perlu perbaiki dari hidup kita? Kesalahan apa yang kita harus akui dan perbaiki? Izinkan saya membagikan ada 4 hal yang harus kita akui dan harus kita perbaiki. Yang pertama adalah ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Saudara, Alkitab menjelaskan ketidaktaatan kepada Tuhan akan membuka celah bagi datangnya kutuk, bagi datangnya penyakit. Sebaliknya, ketaatan kepada Tuhan merupakan pintu bagi datangnya berkat dan kesembuhan. Saudara, orang yang tidak mau taat mengampuni, orang yang menyakitkan dia, orang yang merugikan dia, tetapi dia terus mengeraskan hati untuk terus benci, dendam, memusuhi orang itu. Enggak heran, itu jadi pintu celah bagi datangnya penyakit demi penyakit. Saudara, orang yang tidak mau hidup rukun, tetap selalu ribut, berantem terus dengan anggota keluarganya, maka itu akan menghalangi berkat. Bahkan dunia kedokteran meneliti bahwa orang yang suka ribut, berantem, nggak bisa berdamai, itu akhirnya bisa terserang sakit darah tinggi dan sakit jantung. Saudaraku, bahkan orang yang tidak mau taat setia ibadah, mereka menganggap remeh ibadah. Kalau aku sempat saja aku baru datang ke gereja, kalau aku sempat saja aku baru ibadah. Maka orang yang tidak mau setia beribadah, akibatnya apa? Hidupnya kosong. Lalu mudah stres. Bahkan kalau orang sudah stres, bisa sakit asam lambung, bahkan mah. Nah, hari ini saudaraku, belajar akui dan tinggalkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Lihat apa janji Tuhan, Keluaran 23 ayat 25. Kalau kita mau taat ibadah dengan setia. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu terus. Dan aku akan menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengahmu. Siapa yang tidak lagi mau sakit tapi sembuh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. If you worship me, the Lord your God. Jika kamu menyembah Tuhan Allahmu, I will bless you with food and water. Aku akan memberkati engkau dengan makanan dan minuman. And take away all your sickness. Hari ini penyakit apa yang sedang kau hadapi? Mari kita akui kalau ada ketidaktaatan kita, kekerasan hati kita, pemberontakan kita. Kita tahu kita harus lakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, tapi kita menunda-nunda, kita mengeraskan hati. Ayo segera bertobat, segera akui, bereskan, supaya ketaatan kita akan membalik keadaan kita. Pengampunan Tuhan akan membuat kita sembuh dan sehat. Yang percaya katakan amin. Ada yang bersaksi bagaimana selama dia nggak taat, saudaraku, mengampuni mertuanya yang jahat, maka hidupnya seolah-olah mapet semua, berkatnya macet. Bahkan dia sakit-sakitan. Tapi setelah dia taat, dia lepaskan pengampunan. Dan dia mau berdamai dengan mertuanya. Ajaib sekali. Segera berkat dan kesembuhan itu mengalir.
Bahkan ada yang saksi, saudaraku, bagaimana dulunya dia tidak mau taat, memberi persembahan bagi Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Tapi ternyata tiap bulan dia mengalami banyak hal di luar dugaan. Dan pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Seolah-olah ada banyak hal yang dia alami. Dan dia hitung, wah kok lebih besar dari apa yang aku harus beri pada Tuhan. Dan saat dia taat, ajaib sekali. Dia cerita bagaimana Tuhan pelan-pelan memulihkan ekonominya. Dan semua hutangnya dibereskan oleh Tuhan. Dulunya utangnya banyak, kemana-mana pakai kredit card. Sekarang dia berkata, Tuhan sudah lunaskan dan kemana-mana cuman bawa debit card dan uang cash. Tuhan kalau kita taati, dia Tuhan yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kesalahan yang harus diakui dan diperbaiki adalah apa? Pola pikir yang salah. Wrong mindset. Saudara, seringkali kita punya asumsi yang salah tentang Tuhan, tentang orang lain, tentang diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak bereskan, tidak perbaiki pola pikir yang salah, menjadi pola pikir yang benar, maka itu akan menghancurkan dan merugikan kita sendiri. Kenapa? Lihat, Raja Salomo berkata, Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang membuat perhitungan, kalkulasi, apa yang dia percayai dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. What he thinks is what he really is. Apa yang dia pikirkan, itulah dia sesungguhnya. Artinya saudara sekalian, bahwa apa yang kita pikirkan, kalau kita berpikir positif, maka itu yang akan terjadi. Kalau Anda berpikir yang selalu jelek, negatif, yang jahat, maka itu yang akan terjadi. Ingat, kita ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di antara roh dan tubuh ada yang tengah, yaitu apa? Jiwa. Nah, jiwa ini apa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak dan kemauan. Sementara roh itu apa? Kesadaran kita perlu Tuhan. Makanya Anda hari ini datang ibadah karena kau sadar kita perlu Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah jawaban kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tubuh adalah fisik kita. Nah, antara roh dan jiwa. Antara roh dan tubuh. Di tengah itu jiwa. Jadi jiwa ini adalah jembatan penghubung antara roh dan tubuh kita. Nah, jika kita berpikir salah, jika kita berpikir negatif, berpikir yang jahat, misalnya marah, benci, khawatir, takut, cemburu, maka semua informasi yang kita pikirkan itu masuk ke dalam otak. Lalu dari ilmu tentang otak dipelajari, maka semua pikiran yang jahat, yang negatif, masuk ke kelenjar otak yang bernama hipotalamus. Lalu hipotalamus ini akan memerintahkan tubuh menghasilkan hormon epinefrin dan hormon kortisol. Hormon epinefrin dan kortisol ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh orang itu. Sehingga sel penyakit, benih penyakit akan menyerang dan tidak ada perlindungan yang membuat orang itu bisa tetap sehat. Sebaliknya diteliti, saudaraku, ketika kita berpikir selalu yang baik, berpikir yang positif, berpikir yang Tuhan suka, maka semua pikiran yang positif akan masuk ke kelenjar otak yang bernama hipotalamus dan menghasilkan hormon dopamin yang akan memperkuat kekuatan tubuh kita sehingga penyakit tidak bisa bekerja di dalam tubuh kita. Hormon dopamin itu akan jadi tentara. Setiap kali ada benih penyakit, bibit penyakit atau apapun, lalu diperangi mereka dan penyakit mati. Itulah kekuatan daripada pikiran kita. Nah, hasil penelitian dunia kedokteran, orang yang terus takut, terus khawatir, pikirannya takut, pikirannya khawatir,
itu bisa menyebabkan alergi. Kalau ada saudara yang sakit alergi, coba cek. Apakah kita sedang terus suka takut dan khawatir? Ingat, ketakutan bukan dari Tuhan. Ketakutan adalah roh jahat yang harus kita usir dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Diteliti juga oleh dunia kedokteran. Orang yang suka marah, suka emosi, suka bertengkar, maka orang itu akan mudah sakit jantung dan darah tinggi. Orang yang cemas, gampang sakit pinggang, asam lambung naik, dan mah. Makanya kalau ada saudara yang pinggangnya suka sakit, bukan cuma karena kerja keras. Coba cek, apakah engkau sering kali cemas. Dan ternyata diteliti, orang yang merasa kurang dikasih, bisa membuat orang itu sakit autoimun. Bahkan juga bisa skizofrenia. Dia tiba-tiba dengar suara-suara dan sakit jiwa. Saudaraku, kenapa? Karena merasa kurang dikasih. Hari ini saudaraku, apapun keadaan kita, mari kita mau berkata supaya kita bereskan pola pikir yang salah dan kita punya pola pikir yang benar di dalam Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, cara praktis agar hormon dopamin, hormon kebahagiaan itu terus diproduksi oleh tubuh kita. Ternyata para ahli berkata, banyaklah tersenyum. Coba senyum sebentar. Senyumnya jangan cepat. Kalau cuma gini, itu tidak menghasilkan hormon kebahagiaan. Senyumnya minimal 7 detik. Ayo semua coba senyum, hitung. Awet muda. Tapi senyumnya harus seimbang, kanan kiri. Enggak boleh miring. Nanti stroke, saudara-saudaraku. Lalu juga, supaya hormon dopamin itu, hormon kebahagiaan terus diproduksi oleh tubuh kita. Banyak gerak, banyak nyanyi. Makanya kenapa kita suka memuji Tuhan. Karena bukan cuma Tuhan hadir. Hormon kebahagiaan muncul, hidupmu akan sehat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lalu juga banyak tertawa. Daripada Anda banyak sedih, stres, banyak tertawa. Bahkan untuk supaya hormon dopamin, hormon bahagia terus muncul di tubuh kita, banyak dibelai. Makanya para istri-istri bilang sama suamimu, jangan kurang belayan, ya kan? Dan juga bunga deposito maksudnya, saudaraku. Nah, saudaraku, makanya para suami-suami sukalah membelai istrimu. Jangan membelai istri orang lain, saudaraku. Katakan amin? Ya kan? Pastor Lukas, gimana dengan saya masih jomblo? Ya, pegang kursi, belailah kursi, saudaraku. Nah, belajarlah untuk terus terlatih berpikir positif dalam segala keadaan. Ingat, kita harus buang semua pikiran yang salah, paradigma yang salah. Salib Kristus adalah lambang positif. Artinya, di dalam menghadapi apapun yang buruk, tetap percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang saudagar kaya, punya banyak ternak. Dan ketika ternak mereka makin bertambah, maka dia perlu karyawan yang menjaga dan merawat lebih banyak ternak-ternaknya. Saudagar kaya ini akhirnya meng-hire 2 orang pemuda dari 2 keluarga miskin yang dia temui. Pemuda yang pertama bertumbuh jangkung tinggi, atletis. Pemuda yang kedua kurus, pendek. Lalu kemudian saudagar itu berkata, kalian kerja sama saya dan tolong kamu yang jangkung, kamu merawat kuda-kuda yang saya punya. Baik kuda yang sudah jinak maupun kuda yang liar, kamu tolong rawat dengan baik. Sementara kepada pemuda yang tubuhnya kurang tinggi, kurus, dia berkata, kamu rawat kambing domba saya. Apa yang terjadi? Satu kali pemuda yang tinggi jangkung,
datangi temannya pemuda yang pendek. Dan dia berkata, mulai sekarang kamu yang harus merawat kuda-kuda yang banyak itu. Aku yang merawat kambing domba. Loh, jangan dong, gak fair, gak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Awas, kalau kamu berani cerita sama bos, kamu akan aku habisi. Saudara, pemuda yang kurus pendek itu sedih. Dia pulang ke rumah wajahnya muram. Ketemu dengan ibunya. Lalu ibunya dengan senyum bijak bertanya, "Nak, apa yang terjadi?" Lalu itu anak berkata, "Hidup tidak adil. Saya diperlakukan kejam. Masa saya yang pendek, saya yang kurus harus merawat kuda-kuda yang tinggi. Sementara teman saya yang tinggi, jangkung, merawat kambing domba. Hidup gak adil. Saya diperlakukan tidak baik." Lalu ibu itu berkata, "Nak, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terima dengan besar hati. Tidak usah kamu memusuhi dan membenci temanmu itu. Percaya bahwa semua kesulitan yang kamu hadapi, asal kamu mau belajar dan kerja keras, pasti akan membuatmu menjadi kuat. Dan suatu kali akan bermanfaat bagi masa depanmu." Sebuah nasihat bijak itu membuat anak ini kembali ceria, kembali semangat, dan dia kerja dengan baik. Walaupun dia kurus, kecil, dia mulai merawat kuda-kuda, baik yang baik maupun yang liar. Berkali-kali dia jatuh, berkali-kali dia ditendang oleh kuda yang liar, berkali-kali dia pernah terinjak, bahkan cedera. Tapi dia terus berlatih, sampai akhirnya tubuhnya pun berkembang menjadi tinggi, tegap, perkasa, atletis. Dia mahir menunggangi kuda, dia mahir untuk menjinakkan kuda. Apa yang terjadi? Satu kali, kerajaan itu pecah perang. Lalu raja membutuhkan prajurit yang mahir menunggang kuda. Maka si pemuda itu pun terpilih untuk memimpin pasukan berkuda. Dan karena kepiawaiannya mengendalikan kuda-kuda, pada suatu hari si pemuda berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya. Lalu pemuda ini pun makin terkenal karena namanya masyhur. Dan ia akhirnya menjadi pemimpin bangsa Mongol yang sangat tersohor. Pemuda itu bernama Genghis Khan. Seorang yang awalnya merasa hidup tidak adil, tapi dia bangkit dan dia jadi pemimpin yang besar. Saudara, mungkin engkau diperlakukan tidak adil di kerjaan. Mungkin engkau diperlakukan tidak adil di keluarga. Kalau engkau berpikir negatif, engkau kemudian akan hancur. Tapi hari ini, akui di hadapan Tuhan, aku mau tinggalkan semua paradigma mindsetku yang salah. Aku mau tetap percaya bahwa semua pasti mendatang kebaikan. Maka saya berkatakan dalam nama Yesus, engkau akan berhasil, engkau sukses, dan engkau akan berkembang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Yang ketiga, kesalahan yang harus diakui dan diperbaiki adalah pola makan yang salah. Saudara, pola makan yang salah bisa menyebabkan obesitas, kegendutan, atau bisa juga menyebabkan kekurangan gizi, bahkan mengundang penyakit. Sebaliknya, pola makan yang sehat, pola makan yang benar akan mendatangkan kesehatan, tubuh yang prima, kebahagiaan, dan panjang umur. Lihat bagaimana Tuhan sangat concern dengan pola makan kita. Jangan sampai pola makan kita salah. Apa yang Yesus ajarkan? Matius 6 ayat yang ke-11. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar apa? Ayo ucapkan bersama-sama. 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Give us today the food we need. Tuhan mengajar dalam doa Bapa kami
Agar setiap hari kita makan secukupnya, jangan berlebihan. Setiap hari kita harus makan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ada orang hidup untuk makan, dan tidak heran satu kali dia penuh dengan penyakit. Yang benar hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadikan makananmu setiap hari sebagai obat. Atau akibatnya, maka obat terpaksa kita minum tiap hari. Akibat makanan kita yang salah. Lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Hari ini coba cek gaya makan kita. Pola makan kita. Apakah pola makan seperti yang Yesus ajarkan? Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Kata bersama saya, makanan yang secukupnya. 2, 3. Bukan berlebih. Dan Anda mengerti saudaraku, di Amerika godaan makanan luar biasa. Memang negeri susu dan madu berlimpah-limpah. Apalagi dengan yang namanya all you can eat. Anda yang baru datang dari Indonesia, terkaget-kaget. Cuma dengan harga segitu, makanan dengan jenisnya puluhan, bahkan ratusan makanan. Anda mulai makan. Dan beberapa orang Indonesia fotonya ditampang di blacklist. No, jajukin saya. Dan Anda tahu, makan terus yang berkolesterol tinggi. Enggak, taunya akibatnya kena stroke darah tinggi. Dan kalau sudah begitu jangan salahkan Tuhan. Kita yang salah. Dan hari kita bertobat supaya setelah Tuhan mengampuni kita, kita akan disembuhkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, disurvei di Okinawa, Jepang. Kenapa penduduk di sana rata-rata bisa 100 tahun lebih. Panjang umur dan sehat. Salah satunya mereka makan tidak sampai terlalu kenyang. Mereka hanya makan 60%, 80%. Lalu mereka berhenti. Dan tidak heran mereka panjang umur. Dan coba lihat sekarang bagaimana badan kita hari ini. Kemarin saya ke Indonesia 2 minggu. Saya sadar, saya bertobat. Kenapa? Karena terlalu banyak diajak makan, saudaraku. Apalagi nasi padang, saudaraku. Wow, memang godaan di meja banyak sekali, saudaraku. Ya kan? Tapi akhirnya saya berkata, aku harus belajar kuasai diri. Satu kali ada seorang pria yang badannya gemuk, perutnya buncit. Lalu dia bilang sama istrinya, "Ma, aku mau diet. Tolong belikan timbangan badan." Dan apa yang terjadi, saudaraku? Timbangan badan ditaruh di kamar mandi. Setiap kali si bapak ini mau mandi, setelah dia lepas bajunya semua, dia naik ke atas timbangan badan. Satu kali istrinya lewat, dia kaget, istrinya ketawa. "Pak, lu ngapain di atas timbangan badan sampai di atas timbangan, perut yang buncit dikempeskan ke dalam? Ngapain? Itu enggak ngurangi berat badanmu." Lalu suami ngomong, "Jangan bodoh kamu. Kalau papa tidak kempeskan perut papa enggak lihat angkanya di bawah." Ayo, yang perutnya buncit, Anda tahu cara untuk perut buncit segera hilang? Nanti terima pengurapan, Anda juga terima minyak urapan, olesi perut Anda yang buncit. Olesi dan katakan, saudaraku, mari kita belajar akui pola makan yang salah. Dan mari kita belajar, saya berdoa dalam nama Yesus mulai hari ini, semua jemaat dan pengurus diberkati sehat semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kesalahan yang harus diakui dan diperbaiki. Supaya Tuhan mengampuni dan menyembuhkan kita. Pola hidup yang salah. Lifestyle kita. Pola hidup kita. Gaya hidup kita setiap hari. Sangat menentukan apakah kita tetap sehat ataukah akhirnya sakit. Bagaimana pola hidup kita tiap hari? Apa yang kita lakukan rata-rata tiap hari? Nah, di survei para ahli berkata ada 10 pola hidup sehat. Yang pertama, perhatikan asupan makananmu. Jadi mulai sekarang, enggak semua yang enak itu ternyata sehat. Terkadang apa yang tidak enak justru menyehatkan.
Dan ternyata kita harus belajar untuk bisa makan, nggak sampai terlalu berlebihan. Apalagi kalau orang mentalnya, kalau saya makan sedikit Pastor Lukas, saya rugi. Tapi saya mau makan banyak supaya buffetnya yang rugi. Ini orang berdoa jelek, saudaraku. Buffetnya mungkin rugi sedikit, kita yang rugi besar, saudaraku. Saya masih ingat satu kali dengan para pengurus saya pernah makan di buffet. Lagi makan, asik. Begitu selesai satu piring, saya ambil lagi. Wah, hajar, tiba-tiba ada suara di hati. Lanjutkan. Atau kamu mati cepat. Kaget saya. Dan itulah suara Tuhan. Langsung saya mundur. Saya udah selesai. Dan teman-teman kata, loh kenapa kok berhenti makan? Iya, Tuhan ngomong gak boleh rakus. Dan puji Tuhan lumayan lah. Saya masih hari ini tetap masih sehat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pola hidup yang sehat berikutnya, yang kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Ya, Anda yang setiap hari suka tiap hari minum yang manis-manis, mulai sekarang kurangi. Bahkan kalau bisa, nggak perlu lagi minum yang manis. Kenapa? Karena Anda sudah manis. Kurangi garam dan juga lemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik setiap hari. Treadmill di rumah, jangan cuma jadi tempat barang-barang. Saya tahu ada banyak saudara di rumah punya treadmill, tapi cuma jadi tempat gantungan baju dan tempat untuk nyimpen barang. Pakai treadmill Anda gerak tiap hari, olahraga. Yang keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Yang kelima, kelola stres dengan baik. Semua orang kadang-kadang bisa stres, tapi segera serahkan ke Tuhan, segera serahkan dan percaya dan bersukacita, maka kita bisa kelola stres dengan baik. Yang keenam, rajin mencuci tangan dan membersihkan badan. Tiap hari harus mandi. Yang ketujuh, berhenti merokok. Di bungkus rokok sudah ada banyak gambaran dan peringatannya. Dan banyak orang masih nekat dan berkata, aku percaya aku tetap sehat. Itu namanya mencobai Tuhan. Bahkan di survei, orang-orang yang mengganti dengan vape sigaret, ya kan? Dengan itu semua, itu malah lebih bahaya daripada rokok biasa. Rokok kimia itu berbahaya. Yang kedelapan, batasi minuman beralkohol. Yang kesembilan, banyak bersukacita dan bersyukur. Dan yang kesepuluh, cek kesehatan secara rutin. Karena kayaknya semua oke, belum tentu oke. Harus cek dan ternyata waktu nanti dites darah dan sebagainya. Itu akan membuktikan kita sehat atau tidak. Saya ajar setiap saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya Tuhan penyembuh kita. Tapi kita juga harus jaga diri kita dengan baik. Dan kita tidak anti dokter. Karena dokter dan obat bisa dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan membawa kesembuhan. Namun kita tidak memberhalakan dokter, tidak memberhalakan obat, tapi hanya Yesus yang kita percaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya apa? Tuhan mau menyembuhkan segala penyakit kita. Ayo ucapkan, aku tidak mau sakit lagi. 2, 3. Ayo jadilah seperti apa yang kau ucapkan. 2, 3. Aku tidak mau sakit lagi. Ketika kita terima pengampunan, maka kita akan disembuhkan. Kesalahan yang harus diakui dan diperbaiki, ada 4 hal. Yang pertama, ketidaktaatan kepada Tuhan. Coba cek, apa ketidaktaatan kita? Kita masih menunda-nunda, kita masih keraskan hati. Ayo segera belajar taat. Yang kedua, pola pikir yang salah. Karena kalau kita berpikir yang salah, negatif yang jelek, maka semua kekebalan tubuh kita akan makin parah. Yang ketiga, pola makan yang salah. Kita perbaiki. Dan yang keempat, pola hidup yang salah. Dan kita percaya bersama Tuhan. Bukan cuma slogan. Tapi aku mau tidak sakit lagi. Siapa mau alami kesembuhan dari Tuhan? Angkat tanganmu. Kata bersama saya, sembuhkan aku Tuhan. Aku tidak mau sakit lagi. Aku mau sehat selama-lamanya. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.